Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu akad wakalah. Kita bahas tentang wakalah, apa itu yang dimaksud dengan akad wakalah. Kita bahas yang pertama pengertian wakalah, hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah, wakalah dan ijarah. Intinya kita implementasikan akad wakalah dalam perbankan tentunya. Pengertian wakalah. Pengertian wakalah menurut bahasa Arab al-wakalatu fil lughah, menurut bahasa at-tafwid yaitu menyerahkan, au al-hifdu atau menjaga. Ini tertera dalam kitab Kifayatul Ahyar, itu halaman 283 tentang wakalah. Kita pengertian nih wakalah menurut ilmu syara itu al-wakalatu fi syar'i itu at-tafwidu syahsin amrohu ila akhar, itu tindakan seorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan tentunya, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Tentunya yang dapat diwakilkan, yang dilarang misalkan kita mewakilkan sholat, nggak bisa. Wakilkan wudhu, nggak bisa. Malah sholat kita wakilkan, tidak bisa. Sorry, maaf saja. Itu tidak bisa diwakilkan ya. Ini urusan yang dapat diwakilkan tentunya ya. Tadi yang tertera, yang terdapat dalam kitab Fathul Wahhab halaman 253 dan Kifayatul Ahyar 283. Pengertian wakalah nih kita perjelas lagi. Berbahasa tahwid atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Al-wakil, akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atau agen wakil boleh menerima komisi al-ujr dan boleh tidak menerima komisi, hanya mengharap ridho Allah atau tolong menolong. Tetapi bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad ijarah atau sewa menyewa. Kita membahas tentang wakalah. Ada yang hukumnya wajib, perwakilan diberikan oleh syara, ia pada dasarnya adalah wajib. Ada juga menjadi sunat jika ia bertujuan membantu orang lain. Dan bisa jadi makruh wakalah itu jika dilakukan untuk tujuan membantu perkara yang makruh. Itu juga menjadi haram jika dilakukan untuk tujuan yang diharamkan, atau membunuh orang. Ayo kamu bunuh orang, itu nggak bisa. Sebaiknya boleh menjadi wajib jika perkara yang diwakilkan perlu bagi mengelakkan kemudaratan terhadap pewakil tentunya. Hukum wakalah bisa boleh jaiz. Dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ayat di atas menunjukkan bolehnya wakalah, karena hakam atau juru damai adalah wakil dari suami dan dari istri yang bersengketa. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu halaman 92.
Dalil hadis, ada dalilnya. Dalil hadis tadi tentang Al-Quran, sekarang dalil hadisnya. Yang artinya meriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, saya bermaksud keluar ke Khaybar, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, sesungguhnya aku akan keluar ke Khaybar. Rasulullah SAW berkata, datangilah wakilku dan ambillah darinya 5 wasak. Kalau dia minta suatu tanda darimu, letakkan tanganmu pada pundaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, keterangan 1 wasak itu, 1 wasak gandum sama dengan 130,56 kg. Jadi bisa diwakilkan. Maksudnya beberapa hukum wakalah, segala akibat yang lahir dalam akad wakalah menjadi hak atau tanggung jawab bagi pihak mewakil, bukan bagi pihak wakil ya. Yang kedua, wakil tidak berhak mewakilkan lagi kepada orang lain pada pekerjaan yang dilakukan kecuali atas izin mewakil. Nah, orang yang mewakilkan. Rukun dan syarat wakalah ada 4. Yang pertama mewakil, orang yang mewakilkan. Yang kedua wakil, orang yang mewakili. 3, muwakkal fi, urusan yang diwakilkan. 6, sigot, artinya sigot ijab kabul. Dalam fikih al-wahdih, fikih wadih maksudnya, fikih al-wadih, halaman 34. Kita ada keterangannya rukun syarat wakalah. Wakil fi, urusan yang diwakilkan, syaratnya ada 2. Yang pertama, urusan itu dapat diwakilkan, yakbalu al-niyabah. Yang kedua, mewakil mempunyai kewenangan atau otoritas al-wilayah pada perkara yang diwakilkan. Tidak sah pula akan diwakalah pada ibadah wahdah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan seperti toharoh. Wudu, malas wudu, wakilkan saja, tidak bisa. Puasa, malas puasa, lapar, diwakilkan, saya wakilkan kamu, tidak bisa. Sholat 5 waktu, malas sholat Jumat, itu tidak bisa diwakilkan. Kecuali beberapa ibadah seperti haji, gitu kan, pemberian zakat, kita boleh. Misalkan haji sudah orang tuanya sudah meninggal atau sudah tua tidak bisa melaksanakan haji karena kondisi fisiknya. Penambahan saja rukun syarat wakalah. Syarat-syarat wakil atau pemberi kuasa: cakap hukum, tahu tentang hukum. Terusnya pemilik sah dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Orang mukallaf atau anak mumayyiz yang sudah baligh dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Syarat wakil atau penerima kuasa: cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, tidak sembarangan, ya harus amanah wakilnya itu, tidak boleh orang mencela-mencela tentunya. Yang ketiga, objek hal-hal yang diwakilkan diketahui dengan jelas oleh wakil, tidak boleh tidak jelas, harus jelas apa yang harus dikerjakan.
oleh wakilnya. Seperti beli kucing dalam karung, nggak jelas. Nah, kalau akad goror nantinya. Tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Nah, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Terus yang terakhir tentang ijab kabul, dilakukan dengan lisan, boleh dengan tertulis, ya, isyarat atau perbuatan. Wakil menerima pemberian wakalah dari muwakil. Boleh kita perjanjian di atas materai, ya, dengan perjanjian yaitu muwakil dan wakil. Dan tentunya waktunya bisa ditentukan. Misal kamu menjadi kandidat saya, menjadi wakil saya dalam batas waktu setahun misalkan, dengan di atas materai perjanjian antara kedua belah pihak. Berakhirnya akan wakalah kapan? Muwakil mencabut wakalah dari wakil. Saat berakhir waktunya, sudah kamu tidak berhasil. Sudah 1 tahun diwakilkan sama kamu, suruh menjual tanah, tidak berhasil. Terusnya wakil mengundurkan diri dengan keadaan sakit atau bagaimana. Yang ketiga, muwakil meninggal dunia. Terus waktu kesepakatan telah berakhir seperti tadi, diberi waktu wakil 1 tahun untuk menjual tanah, tapi tidak berhasil, waktunya sudah habis. Ini akad wakalah berakhir karena ada perjanjian tertulis misalkan di atas materai. Terusnya objek wakalah tidak menjadi milik muwakil, ya. Nah, skema wakalah, kita lihat skema wakalah dalam perbankan. Ada nasabah, ada bank, ada investor di sini. Bank syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu sebagai wakil dari nasabah, sebagai pemberi kuasa atau muwakil untuk melakukan sesuatu taukil. Dalam hal ini, bank dapat upah atau biaya administrasi atau jasa tersebut. Sebagaimana contohnya, bank mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP, biaya SPP semesteran dari para pelajar atau daripada mahasiswa untuk biaya studi, membayar bulanan atau semesteran. Dan contoh jasa transfer, ada inkaso dan transfer. Apa itu inkaso dan transfer? Kita jelaskan di sini. Nah, pengertian inkaso, selain inkaso, pemindahan dana terdapat dilakukan dengan clearing. Perbedaan clearing dan inkaso terletak pada objeknya. Clearing merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar. Sedangkan inkaso adalah pemindahan aset berupa wesel, biliet giro, cek, money order, dan kwitansi. Sekian dari saya penjelasan tentang wakalah, tadi aplikasi dalam perbankan. Kita lanjut dalam perkuliahan offline tentunya.